Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Raihan Juliandri dari kelas Kehutanan B angkatan 2021. Di sini saya akan memberikan ceramah yang berjudul Rendah Hati dalam Bersedekah di Bulan Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita diberikan syafaatnya oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman sekarang ini. Di bulan Ramadan ini, yang mana bulan yang Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesempatan semua untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak amal. Karenanya Rasulullah SAW memberikan contoh kepada kita semua berbagai macam bentuk ibadah. Di antara ibadahnya itu memperbanyak sedekah, memperbanyak berinfak, tentunya saja di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah itu memiliki makna yang luas. Makna sedekah yang luas itu dicakup dalam suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Shadaqatut thayyibatu wal kalimatu shadaqah matta'ahu alaiha lahu tarfa'u aul alaiha fatahmiluhu rabbatihi firrajul wa tu'in, dimana artinya yaitu engkau membantu seseorang dalam hal kendaraannya, engkau membantu orang tersebut naik ke atas kendaraannya atau mengangkatkan barang-barangnya ke atasnya adalah sedekah, atau perkataan yang baik adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu ada juga hadis yang berbunyi, Shadaqatalaka ahika wajahi fi tabassamuka, yang artinya senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah sedekah bagimu. Hadis riwayat At-Tirmizi. Maka sedekah memiliki makna yang luas, makna yang umum, di mana seluruh kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu masuk ke dalam makna sedekah. Sedangkan makna sedekah ada juga yang lainnya, yaitu makna yang khusus, memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain, memberi harta yang kita miliki untuk saudara-saudara kita, maka itu masuk ke dalam makna sedekah yang lebih khusus. Dipeliharalah dari kekikiran dirinya, merekalah orang-orang yang beruntung. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kaitannya sedekah dengan sifat bakil, bahwa seseorang harus menjauhkan diri dari sifat bakil tersebut, sifat kikir dan sifat pelit, yang mana itu adalah sifat yang sangat mengotori jiwa kita. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang yang dijauhkan dari sifat bakil tersebut, maka sungguh-sungguh dia adalah orang yang beruntung.
Oleh karenanya, begitu pentingnya kita untuk melihat kepada diri kita sendiri, apakah kita termasuk dari orang-orang yang bakil. Terkadang seseorang tidak merasa bahwa dia termasuk dari orang-orang yang bakil. Dia sudah merasa berinfak, bersedekah, padahal ia tergolong ke dalam orang-orang yang bakil. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, "Qalu wahu ahadukum yurabbi kamali sobihi yurabbiha summa biyaminihi yakbaluha." Sesungguhnya Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya, seperti seorang di antara kalian membesarkan kuda kecilnya hingga sedekah tersebut menjadi besar seperti gunung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam atas seorang yang bersedekah dengan sesuatu yang kecil, ternyata dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dirawat dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan didapati pada hari kiamat nanti menjadi sesuatu yang besar. Bahkan bisa jadi seorang yang bersedekah dengan satu biji kurma saja ternyata didapatkan pada hari kiamat sebesar gunung. Dan demikian akan banyak didapati oleh hamba-hamba yang pandai bersedekah, yang gemar bersedekah, tidak merasa bahwa dia sudah bersedekah karena Allah Subhanahu wa taala. Ternyata didapati pada hari kiamat pahala yang begitu besar, pahala yang sangat dinanti-nanti yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita tentang sedekah, terlebih di bulan suci Ramadan. Aisyah radhiyallahu anha menyifati Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menyifati Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling gemar bersedekah. Semangat beliau dalam bersedekah lebih membara lagi ketika bulan suci Ramadan. Tak kala itu Jibril menemui beliau setiap malamnya di bulan Ramadan. Jibril mengajarkan ayat-ayat suci Al-Quran di kala itu, dan Rasul Shallallahu alaihi wasallam adalah yang paling semangat dalam melakukan kebaikan bagai angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau adalah manusia yang paling baik, dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ini semakin baik lagi ketika berada di bulan suci Ramadan. Dan sungguh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat banyak memberikan kebaikan seperti angin yang berhembus dengan kencang. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah keutamaan bersedekah yang langsung dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan suci Ramadan, beliau sangat bersemangat untuk bersedekah dan diumpamakan seperti angin yang berhembus dengan begitu kencang tanpa adanya rintangan, tanpa terhalangi. Begitu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memberikan sedekah, mengeluarkan sedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sedekah yang baik, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an yang berbunyi, yaitu kasabtum ma tayyibatin min anfiqu, yang artinya nafkahkanlah di jalan Allah
sebagian dari hasil usaha kalian yang baik. Quran surat Al-Baqarah ayat 267. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua untuk berinfak dengan harta kita yang baik, dengan harta kita yang halal. Yang demikian juga dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang berbunyi, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita semua untuk bersedekah dengan harta kita yang halal, dengan harta kita yang baik, yang kita dapatkan dengan cara yang benar. Maka itu kita akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan, bulan di mana pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu jalan beribadah tersebut adalah dengan memperbanyak bersedekah di bulan suci Ramadan. Kita juga menyaksikan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu kuatnya bersedekah di bulan Ramadan. Kita dapatkan juga para sahabat beliau yang bersedekah, mereka berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berbunyi, yaitu tuhibbuna mimma tunfiku hatta birra tanalulan, yang artinya yaitu kalian tidak akan sampai kepada kebaikan sampai kalian berinfak dengan sesuatu yang kalian cintai. Quran surat Ali Imran ayat 392. Maka kita dapatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau menginfakkan seluruh hartanya. Kita dapati kembali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berinfak dengan setengah dari hartanya. Kita dapatkan juga sahabat Nabi Muhammad SAW, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau juga menyiapkan pasukan perang yang lengkap semuanya, dari hartanya, dari infaknya maupun dari sedekahnya. Sementara masih banyak lagi contoh dari Nabi dan sahabat Nabi yang gemar bersedekah. Mudah-mudahan kita semuanya bersemangat dan termotivasi dengan hal tersebut, sehingga kita lebih semangat untuk bersedekah, terlebih lagi di bulan yang sangat mulia ini, yaitu bulan suci Ramadan, yang mana pahala dilipatkan gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mungkin cukup sekian, saya akhiri, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.